Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Anda Ibu semuanya sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat sehat. Bu. Alhamdulillah sehat. Rozi tidak sakit mata lagi ya, Nak? Udah diobati kemarin, Bu. Sudah. Mungkin karena kita hanya 11 orang untuk hari ini, itu tempat duduknya dirapikan bagi yang tidak kita gunakan ya, Nak. Silakan yang laki-laki itu membantu teman yang perempuan merapikan kelasnya sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini. Sudah dirapikan, Nak? Nah, Bu. Udah, Bu. Nah, terima kasih anak. Untuk hari ini kita akan memulai pelajaran dengan berdoa dulu. Yang kemarin Ibu telah mendengar itu Rozi yang memimpin doa. Sekarang Ibu ingin mendengar Ahmad Ridwan lagi yang memimpin doa pada hari ini ya. Oke Bu. Silakan Ahmad Ridwan. Marilah sama-sama kita berdoa minta kepada Allah semoga yang kita pelajari hari ini diridai oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Amin. Terima kasih Ahmad Ridwan. Ya Bu. Baiklah Ananda Ibu semuanya. Sis Lendra yang kemarin itu tidak hafal doa akan belajar, tidak pula memperhatikan dan mengikuti orang berdoa pada hari ini. Nanti ikuti lagi ya Nanda. Ya Bu. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu. Masih ingat Ananda dengan materi yang minggu lalu? Bu. Apa yang kita bahas di minggu pertama kemarin Ananda Ibu semuanya? Minggu kemarin saya nggak masuk, Bu. Sakit, Bu. Sekarang sudah sembuh berarti ya. Udah, Bu. Nanti kalau seandainya sakit-sakit kepala sedikit, itu Ananda hadir ke sekolah. Karena dengan suara ibu yang begitu keras, itu Ananda boleh tidur di belakang, tetapi tidak akan senyenyak tidur di rumah itu ya nak. Jadi Ananda bisa mendengarkan suara ibu di sekolah. Jadi 10 Siap, Bu. yang ibu terangkan, mungkin 2 itu akan dapat kalau Ananda hadir ke sekolah. Ya Nanda, Rozi? Ya, Bu. Ya. Minggu lalu itu kita sudah membahas tentang sebelum membahas materi itu kita membahas tentang bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian Ananda sudah membaca, itu ada beberapa orang yang sudah membaca dengan Ibu sesudah dilakukan tes diagnostik yang Ibu lakukan di minggu yang lalu. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan materi itu yang nanti kita akan membahas tentang identifikasi tajwid untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Capaian pembelajaran itu sudah Ibu sampaikan di minggu lalu bahwa CP kita itu memahami Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita gunakan hari ini adalah TP yang pertama, yaitu membaca. Di mana membaca ini ada nanti KKTP-nya itu mengidentifikasi tajwid yang ada di Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Ananda Ibu semuanya ada di sekitar Ananda ini mendengar atau mungkin melihat seseorang yang mendapatkan prestasi? Ada Bu. Apa salah satu contohnya yang Ananda dapat itu pelajaran dari cerita yang Ananda dapatkan atau mungkin Ananda menyaksikan sendiri? Ya, Bu. Oh. Tidak ada ini yang melihat tetangga atau mungkin teman di sekitar yang berprestasi dalam MTQ mungkin atau khutbah atau segala macamnya? Banyak Ada, Bu. Bu. Kemarin Firdinal menang, Bu. Ada juara 1 lomba khutbah si Sumbar, Bu, si Sumatera Barat. Alhamdulillah, berarti Ferdinand ini tergolong anak yang berpikir kritis nanti ya, pintar ini. Jadi itu dipertahankan untuk kedepannya karena apa yang dilakukan oleh Ferdinand itu tidak mungkin dengan hanya berdoa saja. Berarti itu ada usaha atau ikhtiar yang dilakukan. Jadi dari cerita yang kita dapatkan itu, kita bisa menyimpulkan bahwa Allah akan selalu melihat kita
Kalau kita mau berusaha dan berdoa, maka semuanya akan ada hasilnya. Karena hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Jadi untuk sekarang itu kita akan membahas tentang identifikasi tajwid ya. Bahas tentang elemen Al-Quran hadis, tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya tadi Ibu katakan ada Ananda yang melihat atau mungkin menyaksikan sendiri, teman atau mungkin tetangga Ananda yang sudah melakukan perlombaan. Nah, salah satunya MTQ atau khutbah yang didapatkan oleh Firdinal tadi. Itu salah satu kebaikan yang harus dicapai, baik itu di dunia maupun di akhirat. Jadi sebelum kita lanjut ke dalam identifikasi tajwid, Ananda saksikan dulu video ini ya nak. Ini pemulung yang hebat mengaji itu ya Bu? Iya Ananda Rozi. Nah, Ananda sudah memperhatikan itu video yang ada Ibu tampilkan di layar. Apa yang bisa Ananda simpulkan dengan kisah Ghifari Akbar ini? Ada yang bisa menyimpulkan kisah Ghifari Akbar ini? Ya Bu. Ya Rozi, silakan Ananda Rozi. Akbar itu seorang anak kecil yang ditinggalkan orang tuanya pas waktu bayi dulu Bu. Terus dibesarkan oleh ada orang yang mengangkatnya Bu sebagai seorang anak. Kemudian dengan kerja kerasnya dia belajar mengaji hingga bisa seperti seorang yang apa namanya tuh Bu? Qari ya Bu, yang hebat mengaji itu Bu. Ya. Kemudian dengan kerja kerasnya sambil dia mulung, dia juga baca-baca Al-Quran di emperan toko Bu, sehingga seperti yang sekarang Bu, terkenal Bu. Terima kasih Ananda Rozi. Itu Ya, dia Bu. cerita atau kisah dari Ghifari Akbar. Jadi dari cerita Ghifari Akbar ini kita bisa menyimpulkan bahwa tidak pandang itu kita siapa, anak siapa, dan keadaannya seperti apa, dan di mana itu untuk membaca Al-Quran sekaligus menghafalnya. Karena kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, maka menghafal juga tidak akan bisa maksimal. Walaupun mungkin ada teman nanti yang akan menuliskan ke dalam tulisan Latin, itu tidak akan bisa kita lakukan. Karena apa? Karena kita tidak tahu, oh ini mana tanda panjangnya, oh ini hurufnya seperti apa, di mana keluarnya kita tidak tahu. Jadi dari kisah ini kita belajar bahwa menuntut ilmu atau membaca Al-Quran itu bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja ya. Kemudian mungkin satu orang lagi yang minggu kemarin itu ada 2 orang yang sudah Ibu tes baca Al-Qurannya tentang surat Al-Maidah ayat 48. Sekarang itu Firdinal itu yang Ibu belum mendengar cara membaca Al-Quran yang untuk Quran surat Al-Maidah ayat 48. Mungkin bisa membantu Ibu membacakannya Firdinal? Bisa Bu. Ya silakan Firdinal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. Terima kasih Firdinal. Pantasan ya Firdinal ini juara 1 lomba khutbah, bacaannya bagus, kemudian irama tartilnya juga bagus. Nah ini tetap dipertahankan apabila kalau seandainya ada perlombaan nanti ditingkatkan lagi ya Firdinal. Sekarang nggak bisa lagi Bu, suaranya udah Bagus itu suaranya. Yang penting Ananda bisa melatihnya di rumah dan murajaah selalu ya. Ini untuk Quran Surah Al-Maidah ayat 48 itu begitu banyak tajwid yang akan kita bahas di sini dan itu bisa kita kelompokkan menjadi beberapa poin dia karena kalau untuk belajar tajwid untuk hari ini Ibu ingin Ananda duduk berkelompok yang sudah Ibu bagi di minggu lalu. Masih ingat Ananda dengan kelompoknya masing-masing?
Rahmi itu Rozi, Firdina, kemudian Hola dan Aulia itu satu kelompok. Kemudian kelompok 2 Vera, Dahlia dan Ahmad Ridwan. Kelompok 3 Rahmi, Sislendra dan Erma. Untuk tugasnya pada hari ini adalah ini yang Ibu tandai dengan bergaris bawah. Ada terlihat warna hitam? Ya, Bu. Ada. Untuk ini 15 yang Ibu tandai dengan warna hitam. Jadi Ananda 55 diurut dari kelompok Rozi itu dari awal ambil 5 buah, tetapi nanti yang akan dijelaskan ke Ibu cukup 1 saja. Kemudian yang ke kelompok Vera itu 5 buah sesudahnya, 5 poin sesudahnya, dan kelompok Rahmi itu 5 lagi. Jadi Ibu memberikan waktu untuk menentukan satu pilihan Ananda di antara 5 poin yang sudah Ibu tentukan per kelompok. Itu dengan waktu 5 menit saja cukup ya nak, hanya 1 saja yang diambil. Ya Bu. Berarti setuju 5 menit saja untuk mengurai. Nanti kalau Ananda dapat jawabannya, misalnya jawabannya matabi'i seperti tadi Ananda jelaskan itu matabi'i itu seperti apa. Silakan diskusikan dengan anggota kelompok masing-masing dalam jangka waktu 5 menit ya. Waktunya habis ya nak. Jadi mulai dari kelompok Rozi, silakan 1 saja yang dijelaskan ke Ibu, tanda yang bergaris bawah. Ya Siapa Bu. yang akan menjelaskan di antara 4 orang? Ya, silakan Rozi. Saya yang pertama aja Bu. Wa anzalna ilaika. Ya. Situ tuh mat jaiz Bu. Ya, Mat Jaiz. Ya, mat jaiz Kenapa dikatakan dengan munfasil. Mat Jaiz? Di situ apabila ada pakai tanda mat yang sesudah tanda matnya ada huruf hamzah yang terpisah, maka disebut dengan mat jaiz Bu. Ya, betul sekali. Mat Jaiz munfasil itu adalah tanda mat bertemu dengan hamzah dalam 2 kata berarti ya nak? Iya Bu. Ya, oke, lanjut kelompok Vera, Dahlia dan Ahmad. Siapa yang akan menjelaskan 1 buah? Atma Bu. Dahlia dan Ahmad. Vera. Oh Ahmad sedang di luar Bu. Biar Ya, jelaskan Vera. Bu. Ya, Iya. Vera saja. Pilih saja minkum Bu. Ya, Minkum ini adalah ikfa Bu. ya betul. Sebab ini non hidup, non mati Bu. Non mati. Oh non mati. Non mati non sukun bertemu dengan ka. Maka dibaca ikfa, karena ikfa itu adalah apabila nun sukun atau tanwin. Rahmi, Bu. Ya, Rahmi, silahkan pilih 1 saja untuk kelompok Rahmi. Oh, 5, Bu. Video. Iyo samo. Kalian ujo. Oke. Nah, dari video ini coba Irma, apa kesimpulan dari ilmu tajwid? Karena itu penting untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Irma atau mungkin yang lainnya? Ada yang bisa menyimpulkan dari video yang Ibu untuk Ananda Ibu semuanya, nanti Ananda perbaiki bacaan atau makhraj Ananda yang masih kurang jelas karena salah membaca huruf, maka salah membaca satu hari ini karena waktu yang membatasi kita yang biasanya 45 menit sekarang hanya 15 menit. Jadi Ananda ulang saja di rumah kembali nanti untuk bacaan Ananda yang Ibu sarankan hanya minimal 2 kali sehari, tapi kalau lebih dari itu semakin bagus. Sebenarnya hari ini itu kita akan membahas ini nak, membuat mufradat dalam bentuk mind mapping dan scrapbook, tetapi ini kita lanjutkan saja di pertemuan selanjutnya nanti. Karena ini butuh kegiatan Ananda per kelompok. Jadi mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ibu sudahi dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi